Ya, Miss, boleh mulai, Miss Tamama. Oke. Buka aja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih Allah beri kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, dan juga keberlimpahan, baik limpah ilmu maupun limpah kebahagiaan. Alhamdulillah. Kalau bukan karena takdir Allah, mungkin tidak terjadi kegiatan hari ini. Tapi insya Allah, Allah berkahi, Allah ridhoi, insya Allah sampai akhir acara kita akan lancar dan banyak mendapatkan keberkahan karena ini ajang thalabul ilmi, mencari ilmu, di mana ilmu yang kita cari ini adalah untuk membekali diri menjadi hamba Allah yang lebih ikhlas dan lebih pasrah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena beliau yang menteladani menjadi teladan kita semua, terutama dalam menuntut ilmu, di mana ilmu yang kita tuntut ini menjadi bekal untuk kita menuju kembali pulang, menuju menjadi hamba yang Allah ridho dengan amal yang akan kita bawa nantinya. Sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Selamat pagi Ibu Ketua kita. Saya baru kenal tapi sosoknya sangat luar biasa, menginspirasi saya. Selamat pagi Ibu Dr. Sarmini, SPDM MPD. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera Ibu. Selamat pagi Miss Tamama. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah makin bersinar, makin cerah. Ya. Dan juga ada pembicara kita yang hari ini sudah hadir, Ibu Diana Septa, mungkin lagi OTW sebentar masuk. lagi, ya OTW masuk. Ada Ibu Emi Sudarwati SPD. Selamat pagi Ibu Emi. Selamat pagi Ibu Ada, Tamama. iya, Ibu Amalia Irfani MSI. Selamat pagi Bu Amalia. Sudah bisa buka kamera? Selamat pagi juga Bu Tamama. Sepertinya belum ya. Belum ya, oke. Nanti error lagi dia. Mohon Ya, maaf kalau saya baik. on-cam ya. Baik. Apa yang maksudnya? Nanti kita ini kondisinya digitalisasi ya. Ini bukan kehendak kita, tapi ini adalah kondisi yang tidak bisa kita kontrol seperti itu. Baik, yang terakhir ada Ibu Maya Rihmayati SMAK. Selamat pagi Ibu Maya. Miss Maya. Ini Miss Septa sudah masuk. Oke, selamat pagi Ibu Diana Septa Nabela SMM. Selamat bergabung, mohon izin. Kita duluan buka. Ini masih sapa-sapa saja. Dan selamat pagi untuk para peserta yang hadir hari ini. Semoga pertemuan kita menjadi bekal untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Ilmu adalah bisa jadikan sebagai amal, dan juga karena sebagai manusia kita adalah makhluk pembelajar, maka jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, tidak memperpanjang waktu, ini kita mulai langsung materi, Miss. Belum. Ya, lupa saya. Maaf. Sebelum kita masuk kepada materi pembicara kita sudah hadir semua, marilah kita saksikan dan dengarkan bersama sambutan dari Direktur Pendidikan Islam Sekolah Islam Nabilah Batam, pengurus IKUT Batam, Kepulauan Riau, seorang dosen, seorang penulis, narasumber, Ketua GPW Indonesia, dan inspirasi saya. Kita sambut bersama Dr. Sarmini SPDM MPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Tamama, luar biasa ya. Hari ini hari Minggu yang biasanya orang mau weekend ya, tapi isi weekend kita dengan sesuatu yang manfaat ya. Yang tadi dikatakan adalah kita untuk belajar, ya, tetap terus belajar dan produktif
Iya. Iya, amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi semuanya. wabarakatuh. Bismillah, mudah-mudahan hari ini Allah ridhoi, Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahi, ya Allah rahmati, doa-doa terbaik semuanya untuk kita semua yang sudah hadir di sini beserta keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Salam disampaikan dari Ibu Wakil GPW, itu Ibu Dr. Fitri yang hari ini tidak bisa hadir dikarenakan kesibukan. Beliau juga memang ampun waktunya. Maka kemarin ranks waktu nih kapan beliau bisa menjadi narasumbernya. Dan alhamdulillah Sabtu depan untuk GPW yang volume 10 beliau bisa hadir sebagai narasumber kita gitu. Nah, kemudian terima kasih kepada Ibu Emi ya yang sebagai pengurus juga, iya Ibu Emi. Terima kasih waktunya sebagai pengurus GPW juga, yang kesibukannya juga luar biasa ya, tapi kemarin mendadak saya minta Ibu Emi minta tolong untuk narasumber. Jadi kebetulan kosong hari ini. Kalau Bu Emi ini kayaknya memang harus hari Minggu pun yang free schedule ya. Gitu. Iya, betul. Terima kasih hari ini masih bisa hadir. Kemudian untuk pembicara kita yang pertama Miss Septa ya. Miss Septa, Masya Allah. Ya, halo Miss. Ya, halo Bu. Iya. Mudah-mudahan segera disehatkan, Masya Allah. Amin. Amin. Amin Ibu. Iya, ini Miss Septa ini sebenarnya agak kurang sehat, tapi karena komitmen beliau hari ini memang misi sebagai narasumber pertama, tapi disempatkan hadir. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Dan beliau ini calon ibu muda ya, jadi kita doakan beliau dan babynya selamat. Amin. Amin. Dan studinya lancar karena beliau ini merupakan mahasiswa doktoral yang sebentar lagi akan wisuda proses disertasi ini ya Miss ya. Oke. Nah, kemudian juga Miss Tamama, bukan Miss Tamama ini ya moderatornya ya. Moderatornya. Iya, Miss Maya, Masya Allah. Miss Maya, ya terima kasih. Ini pagi banget nih. Sama Ibu. Yang sangat aktif juga di GPW, terima kasih waktunya selalu ada untuk kita. Dan insya Allah kemanfaatan kita tidak mubazir, Miss. Ya, insya Allah kita berbagi apa yang bisa kita bagikan, sebuah kebaikan kita bagikan. Kemudian untuk Miss Amel, Miss Amalia Irfani, terima kasih juga ya sebagai narasumber hari ini di GPW volume 9. Nah, kemudian ini sudah hadir juga ya banyak mahasiswa saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, baik dari Uniba, Ibnu Sina maupun UT. Kemudian Miss Ita ya, Miss Ita selamat datang ya, sudah hadir tadi. Ibu Dian, terima kasih, Masya Allah. Gitu. Dan Bapak Ibu semuanya atau adik-adik mahasiswa kita semuanya, untuk tema yang kita angkat di dalam literasi di dalam volume 9 ini adalah urgensi literasi digital dari persepsi umum. Dan ini merupakan aplikasi daripada kurikulum Merdeka tentunya. Mengapa seperti itu? Karena di dalam kurikulum Merdeka ya ada merdeka belajar dari sisi pandang pendidik dan tenaga dan peserta didik. Jadi pendidik juga belajar loh gitu. Jangan salah ya. Kan di sini walaupun kita sebagai narasumber, walaupun kita sebagai moderator, kita juga belajar. Karena ilmu-ilmu yang akan disaringkan dari narasumber pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kita belajar juga dan mengajar tentunya yang hari ini sebagai narasumber karena sebagai sharing ilmu yang nanti akan kita sharingkan di sini kepada peserta webinar kali ini. Gitu. Kemudian merdeka belajar dari sisi pandang mahasiswa tentunya atau peserta didik atau pelajar.
di mana ketika kita belajar ya di kurikulum Merdeka ini boleh menggunakan fasilitas apa saja. Ya. Boleh menggunakan fasilitas buku yang hari-hari kita pegang, boleh menggunakan fasilitas digital yang merupakan sebuah aplikasi, sebuah ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Begitu bangun tidur kita sudah pegang handphone, kita sudah mengetahui jendela dunia ya. Kalau dulu jendela dunia itu buku, tapi sekarang digital lebih lagi gitu. Karena sekarang buku juga ada elektronik. Maka apa saja yang bisa kita pakai untuk belajar itulah yang disebut dengan media. Dan media kita lebih luas lagi karena inilah di era merdeka belajar. Gitu, karena kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Nah, salah satunya adalah webinar kita kali ini. Nah, saya untuk tidak memperpanjang waktu ya, supaya nanti materinya disampaikan secara detail oleh narasumber-narasumber kita yang luar biasa hebat ya. Karena narasumber ini kita pilih ya orang-orang yang memang punya kompetensi di bidangnya yang akan share kepada peserta daripada webinar di GPW ini ya, yang sekarang sudah memasuki volume 9. Jangan lupa mengingatkan kembali untuk volume ke-10 ya, hari Sabtu akan kita laksanakan. Jadi jangan lupa bergabung dengan GPW volume 10. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, GPW volume 9 ya, webinar dengan tema urgensi literasi digital dalam perspektif umum, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah resmi dibuka oleh Ketua GPW kita. Maka selanjutnya adalah kita akan masuk pada sesi materi. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada para peserta, kalau kita di kelas, kita belajar itu pasti langsung bertatap muka. Sehingga kita yang di depan sama yang menjadi peserta langsung bertatap muka. Namun karena ini adalah webinar, sebagai adab dalam belajar, maka mohon untuk kameranya dibuka sehingga kita bisa melihat ternyata pesertanya hadir dan juga kita bisa melihat secara langsung yang menerima ilmu dan yang memberikan ilmu. Namun jika terkendala sesuatu hal di luar kuasa kita seperti Bu Amalia tadi ya, apakah sinyal atau apa, kami izinkan untuk off kamera ya. Jadi kami memohon karena ini adalah thalabul ilmu dan kita belajar adab berilmu, maka ada baiknya kita membuka kameranya supaya pemateri dan yang mendengarkan bisa saling bertatap muka, saling melihat sesuatu, melihat mukanya sehingga ilmu itu tersampaikan dengan baik. Lalu silakan mempersiapkan alat belajar ya, karena banyak materi yang luar biasa hari ini sehingga perlu untuk dicatat poin-poinnya. Karena ilmu itu jangan hanya didengarkan saja, tapi dicatat juga. Kenapa perlu dicatat? Ketika dicatat, itu akan teringat di memori, dan ketika akan diingat di memori, itu bisa tersimpan, dan bisa kita panggil kembali ketika ada tema yang sama. Maka sangat penting untuk mempersiapkan diri sebelum belajar dengan peralatan belajar. Nah, hari ini seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, bahwa materi kita adalah urgensi literasi digital dalam perspektif umum, di mana mau tidak mau, suka tidak suka, kita dihadapkan pada situasi kondisi yang harus melek literasi digital gitu. Ya, kita sudah ada 4 pakar, alhamdulillah sudah hadir semuanya. Maka kita akan masuk pada sesi pertama. Pembicara pertama ada Miss Diana Septana Bella SEMM. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Universitas Ibnu Sina Batam. Dirut CV Andara Wahana Karya, Wakil Sekretaris Asosiasi Dosen Indonesia Wilayah Kepri, Wakil Bendahara GPP DPD Kepri, Wakil Bendahara LKKNU Wilayah Kepri, Pengurus Nasional Tapai Lemhanas RI, Divisi Inovasi, Peneliti, dan Publikasi. Marilah kita sambut Miss Diana Septana Bella SEMM. Kepada Miss Diana, kami persilakan. Baik, terima kasih yang terhormat
kepada mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Izin Ibu Tang Mama, apakah saya boleh off kamera karena memang hari ini kondisi saya sedang demam dan flu, dan sebenarnya juga dalam 1 bulan ke depan ini saya sebenarnya dalam kondisi bed rest. Namun ketika Ibu Dokter Sarmini mengkonfirmasi saya pada saat itu di awal bulan saya masih dalam kondisi yang fit, tapi ketika memang saya cek dokter, kebetulan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk saat ini usia kandungan baru mencapai 4 bulan, artinya masih cukup sangat muda dan dalam kondisi bed rest sebenarnya Ibu. Namun karena saya sudah berkomitmen kepada Ibu Dokter, saya usahakan semampu saya dan alhamdulillah hari ini juga diberikan apa ya namanya Kekuatan ya, Bu, ya. apa Semangat. semangat yang dalam kondisi demam dan flu. Saya mohon izin sekali lagi kalau Ya, nggak apa-apa, Bu. diperbolehkan saya off kamera. Boleh ya? Oke, Boleh, boleh, Bu. Bu Boleh. Dokter, Ya, Bu karena ini Tama, dan ibu-ibu yang lainnya. baik, karena ini kondisinya di luar kuasa kita dan kami juga Iya. berterima kasih karena Bu Septa sudah Hmm. berkomitmen, maka kami izinkan untuk off kamera dan semoga semangatnya sampai di akhir. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Baik, pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dokter Sarmini yang sangat memberikan saya kesempatan dalam hal ini sebagai narasumber, dan ini adalah merupakan kesempatan saya yang kedua kalinya di dalam acara GPW ini untuk memberikan materi yang sesuai dengan judul yang diangkat setiap volumenya. Baik, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati tentunya Ketua Umum GPW Kepri, Ibu Dr. Sarmini. Yang saya hormati juga ibu-ibu yang tergabung dalam pengurusan GPW Kepri. Di sini ada Ibu Kandidat Dr. Maya Richmayati, ada Ibu Kandidat Dr. Ita Mustika, yang mana juga merupakan rekan saya satu institusi, di mana Universitas Ibnu Sina, dan ada juga Ibu Kandidat Dr. Ibu Dian Fitri. Terima kasih Ibu atas kesempatan kehadirannya. Dan juga Ibu Tama Morofika sebagai moderator dan MC pada hari ini, serta Ibu Emi Sudarwarti dan ibu-ibu lainnya, saya salam kenal, serta mahasiswa-mahasiswi yang tergabung pada acara pada hari ini, yaitu di GPW Kepri volume 9. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, sebelumnya perkenalkan saya adalah Septa Diana Nabela, yang mana tadi juga sudah disampaikan secara singkat oleh Ibu Tamama. Saya kebetulan juga diamanahkan sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu sama-sama rekan seperjuangan dengan Ibu Maya, Ibu Sarmini, Ibu Dian, Ibu Ita Mustika di Universitas Ibnu Sina. Dan di sini juga mungkin ada mahasiswa kami yang juga sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, ibu-ibu dan para adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi, yaitu dengan judul umumnya adalah Urgensi Literasi Digital dalam Perspektif Umum, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Sarmini bahwa saat ini memang hampir semua kalangan berbagai aspek ya di dunia ini yang tidak ada yang tidak mempunyai yang namanya itu pengguna telepon genggam, begitu ya. Artinya dari data yang saat ini bahwa penduduk Indonesia itu mencapai 273,8 juta jiwa, yang mana dari sekian juta penduduk tersebut, maka sebanyak 355 juta jiwa yang menggunakan telepon genggam. Artinya hampir 90% sudah mempunyai
telepon genggam. Nah, dari 355 juta tersebut, maka pengguna internet adalah sebanyak 171 juta jiwa. Artinya hampir di seluruh pelosok Indonesia sudah ada yang namanya internet gitu ya. Nah, dari zaman ke zaman tentu dengan perkembangan teknologi semakin pesat, dan bahkan pada saat ini hampir di semua lini, bahkan semenjak adanya juga COVID, kita bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu ataupun sesuatu yang langka, bahkan itu menjadi sesuatu yang harus wajib dijalankan dalam dunia perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal pembelajaran. Kebetulan di sini juga banyak mahasiswa kita yang mengikuti. Artinya di sini mungkin saya lebih membahas dalam hal perilaku ataupun literasi digital di kalangan mahasiswa. Izin ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya share materinya. Mungkin sudah bisa terlihat ya, ibu-ibu sekalian dan para rekan-rekan mahasiswa. Mungkin di slide ini hanya secara singkat saja saya menyampaikan sebagai poin ataupun kata pengantar, namun nanti mungkin sambil berjalan kita bisa diskusikan. Artinya di sini bagaimana pentingnya literasi digital tersebut, maka ada Mute kayaknya tuh. Ini terhenti, Miss. Iya. Oke. Oh, maaf. Iya, Oke, sudah bisa terdengar Ibu? Oke, baik. udah. Nah, oke, saya ulangi kembali lagi. Artinya di sini adalah yang saya bahas itu khusus kepada perilaku, kepada artinya perilaku mahasiswa terhadap bagaimana pentingnya literasi digital tersebut. Artinya di sini pembahasan yang akan saya ulas ataupun saya sampaikan poin-poinnya adalah tentunya terkait dengan literasi digital di kalangan mahasiswa. Kebetulan juga para peserta hari ini juga adalah para mahasiswa yang mungkin tergabung dalam berbagai institusi, gitu, baik dari Universitas Nusina, Universitas Batam maupun universitas yang lainnya. Nah, dalam pentingnya literasi digital di kalangan mahasiswa, maka ada 4 poin yang saya bahas. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi literasi digital berguna untuk mengubah mahasiswa menjadi pembelajar online cerdas yang mampu berpartisipasi secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi dan alat-alat digital. Contohnya adalah seperti ini, saya mencontohkan karena saya adalah sebagai dosen di Universitas Ibnu Sina, yang mana juga saat ini sedang diamanahkan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua program studi. Artinya semua perkembangan teknologi pembelajaran yang ada di Universitas Ibnu Sina, maka kami sebagai dosen dan mahasiswa wajib untuk mengikuti dan menjalankan hal tersebut. Nah, seperti di Ibnu Sina sendiri, pada saat ini semua proses pembelajaran, baik itu dosen dan mahasiswa, wajib menggunakan yang namanya sistem akademik. Artinya itu terintegrasi dengan pembelajaran perkuliahan di kalangan dosen dan Ibnu Sina gitu. Nah, meskipun sekarang itu sudah diberlakukan ataupun ditetapkan pembelajaran tatap muka, walaupun belum sepenuhnya, artinya masih sekian persen melaksanakan tatap muka, masih sekian persen melaksanakan online, tetapi tetap pembelajaran seperti sistem absensi, sistem perkuliahan memberikan materi itu tetap
terintegrasi yang namanya dalam sistem akademik atau yang disebut dengan SIAKAD Universitas Ibnu Sina. Mungkin di kampus-kampus lainnya akan berbeda sistem ataupun nama daripada aplikasi tersebut, begitu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dalam penggunaan digital dalam pihak pembelajaran di dalam institusi, baik itu mahasiswa dan dosen. Yang kedua adalah mahasiswa dengan efikasi diri yang tinggi cenderung tidak mengalami kegagalan pembelajaran digital. Sebagai contoh adalah mahasiswa dengan efikasi diri teknologi tinggi cenderung bertahan dalam belajar dan menyelesaikan tugas, bahkan saat menghadapi ujian. Artinya, efikasi diri ini adalah suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu mengenai kemampuannya untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu, dan mengimplementasikan tindakan untuk mencapai kecakapan tertentu. Artinya, tentunya dengan mahasiswa yang mempunyai komitmen artinya dalam menjalankan pembelajaran sesuai dengan aturan ataupun sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di institusi, maka mahasiswa tersebut pasti tetap bisa menjalankan pembelajaran tersebut secara menggunakan literasi digital. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa yang sangat efektif dapat menggunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk mencari umpan balik dan bantuan, kemudian meningkatkan kompetensi literasi digital. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan bagi mahasiswa yang biasanya terkendala atau biasanya di awal-awal dalam pemberlakuan penggunaan sistem tersebut mengalami misalnya belum secara mahir menggunakan. Tentu saja ada biasanya yang membuat mahasiswa tersebut kurang mengikuti pembelajaran gitu dengan alasan mungkin belum memahami dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, tentu yang namanya sistem yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus wajib dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk memilih strategi motivasi yang tepat untuk menguasai pengetahuan, mempelajari keterampilan baru, dan memantau kemajuan belajarnya. Nah, dengan literasi digital ataupun sistem yang diberlakukan, maka kita juga sebagai mahasiswa bisa melihat ataupun memantau hasil evaluasi belajar kita di dalam sistem tersebut, yaitu tentu segala bentuk aktivitas, baik itu segi penilaian tugas, absensi, maupun nilai dari perkuliahan tersebut, kita sendiri sebagai mahasiswa ya itu bisa langsung melihat bagaimana hasil daripada pembelajaran kita dalam satu semester begitu. Nah, dibandingkan dengan sistem manual. Kalau manual kan biasanya harus menunggu dulu dosen tersebut mengumumkan, menyampaikan begitu. Bahkan kadang ada dosen yang tidak menyampaikan karena dia menginginkan mahasiswanya yang secara aktif bertanya ke dosen. Tetapi dengan menggunakan literasi digital ini berbentuk suatu sistem pembelajaran yang ditetapkan atau diberlakukan oleh institusi atau kampus tersebut, maka mahasiswa itu bisa melihat sendiri bagaimana kemajuannya, bagaimana evaluasi dirinya, ataupun bagaimana dengan hasil belajarnya dalam satu semester. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan manfaat literasi digital secara umum. Nah, artinya dengan poin-poin di atas, apakah kita telah memiliki efikasi diri dan motivasi di zaman serba digital? Artinya, apakah benar-benar kita mungkin sebagai dosen dan mahasiswa sudah mempunyai sikap komitmen ataupun kepercayaan dan keyakinan terkait dengan kemampuan kita dalam menerapkan literasi digital tersebut. Nah, itu tentunya kita balik lagi ke diri kita, sejauh mana komitmen kita, sejauh mana keinginan kita untuk benar-benar belajar, untuk benar-benar
dapat mempergunakan literasi digital ini secara tepat, cepat, efektif, dan efisien. Tentunya tidak mengurangi daripada etika ataupun budaya-budaya yang baik dalam penggunaan literasi digital tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu dalam acara pada hari ini, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada acara hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin nanti ke depan kita bisa sharing dan diskusi. Saya juga adalah masih dalam tahap proses pembelajaran, yang namanya manusia sepanjang hayat itu adalah belajar yang tujuannya ibadah, gitu ya. Dan sekali lagi saya terima kasih banyak mengucapkan kepada Ibu Dr. Sarmini, kepada ibu-ibu yang tergabung dalam acara hari ini. Mohon maaf sekali saya belum bisa on kamera menunjukkan wajah asli saya, gitu ya, artinya rupa paras begitu ya Bapak Ibu-ibu. Tetapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi apa namanya, acara pada hari ini, tidak mengurangi rasa silaturahmi kita. Mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita dapat bertatap muka, bahkan mungkin berjabat tangan secara langsung. Terima kasih sebelumnya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas materi pertama yang telah disampaikan oleh Miss Hepta. Ini langsung jadi bahan pertanyaan untuk kita semua ya, baik pendidik maupun mahasiswa. Apakah efikasi diri dan motivasi diri di era digital sudah mantap? Jadi nanti perlu kita untuk flashback masing-masing ke diri supaya bisa mengikuti era digital ya, tentunya dengan etikanya dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak kepada pembicara pertama kita, Miss Hepta. Semoga sehat selalu, tidak banyak kendala dalam kehamilannya, insya Allah lancar sampai hari. Amin, terima kasih. Yang kedua, kita masuk pada pembicara kedua. Saya kaget ketika Bu Syarmini bilang Bu Emi adalah seorang YouTuber gitu ya. Kayaknya boleh juga nih belajar ilmu YouTubernya gitu. Baik, pemateri kedua kita seorang pemilik dan pengelola TBM Kinanti, guru bahasa Jawa SMPN 1 Baurena Bojonegoro, pengurus PGRI Kabupaten Bojonegoro, bidang pengabdian kepada masyarakat, penulis, anggota GPW Indonesia. Kok nggak ada YouTubernya di sini, Mas? Baik, kita sambut dan secara meriah Ibu Emi Sudarwati SPD. Baik, terima kasih kepada Ibu, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu moderator yang luar biasa. Ibu Tamama Rofiqo, salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sarmini SPD, MMPD, inisiator kita semua. Beliau adalah Ketua GWP Indonesia, Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah Batam, pengurus IKUT Batam Kepulauan Riau, dosen, penulis, narasumber yang luar biasa. Jadi beliau juga merupakan motivasi saya untuk berani tampil bersanding dengan ibu-ibu dosen yang luar biasa. Padahal saya hanya guru biasa, Bu Tamama. Yang saya hormati pula Ibu Diana Sabta Nabila SEMM dari Batam. Salam kenal Ibu. Saya doakan juga mudah-mudahan kehamilan Ibu diberi kelancaran, menjadi melahirkan dengan selamat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Saya hormati juga narasumber berikutnya Ibu Amalia Irfani MSI dari Pontianak. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti juga bisa ke Pontianak berjumpa langsung dengan beliau. Yang saya hormati pula Ibu Maya Rihmayati SEMAK
dari Batam. Ini kita pernah satu buku ya Bu ya. Ya, kita pernah satu buku, tapi kita belum pernah bertatap muka secara langsung, belum pernah berjabat tangan. Mudah-mudahan nanti Bu Dr. Sarmini bisa mengundang saya untuk langsung datang ke Batam, Ibu. Amin, amin. Amin. Sehingga bisa berjumpa langsung dengan kawan-kawan dosen yang luar biasa hebatnya. Meskipun saya guru biasa, tapi bisa disandingkan dengan beliau-beliau dosen yang hebat ini. Hanya Bu Dr. Sarmini yang bisa seperti ini. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter. Sebelum masuk materi, mohon izin Ibu Moderator, saya akan menyampaikan pantun yang baru saja saya buat beberapa boleh, jam Bu. yang lalu. Ya, boleh banget Ya. kalau ada pantun. Oke, biar tidak monoton ke materi, Bu. Baik, untuk pantun yang pertama. Membeli tomat di tengah pasar, pasar sepi karena ada pawai. Selamat datang para peserta webinar bersama TBM Kinanti dan GPW. Cakep. Terima kasih. Kemudian masih ada lagi Bu, pantun yang kedua. Boleh. Makan bakmi setelah upacara bersama Cakep. sahabat di bawah pohon akasia. Enak. Emi Sudarwati belajar berbicara di hadapan wanita hebat seluruh Indonesia. Masya Allah. Terima Pantunnya kasih. luar biasa. Oh ya, yang saya hormati pula ibu-ibu pengurus GPW. Ada yang saat ini belum bisa hadir, Bu Eko dan Bu Fitri ya. Oke, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa bergabung. Yang saya hormati pula anggota GPW Goresan Pena Wanita Indonesia seluruh Indonesia, juga peserta webinar seluruh Indonesia yang berbahagia. Ini sudah memasuki volume 9. Saya senang sekali terus terang bisa belajar bersama wanita-wanita hebat, terutama ibu-ibu dosen. Karena apa? Saya seorang guru, jadi guru itu pantang mengajar sebelum belajar. Betul kata Bu Tamama Rafikoh tadi. Baik, memasuki materi yang pertama. Ini juga masih saya ambil dari flyer-nya Bu Dokter, ya, flyer-nya Bu Dokter. Di situ saya baca sedikit tentang survei dari Asosiasi Jasa Pengguna Internet Indonesia. Pada tahun 2010 itu sudah ada 50 juta jiwa. Itu tahun itu saja sudah banyak. Kemudian meningkat pada tahun 2018 itu meningkatnya berapa persen ya? Itu menjadi 171 juta jiwa. Dan puncaknya adalah pada saat kita, next Bu Dokter. Jadi pada saat negara kita juga negara-negara lain di dunia ini mengalami pandemi COVID-19, ini merupakan di negara kita ini benar-benar ada percepatan literasi, percepatan untuk digitalisasi. Ini terjadi puncaknya memang pada saat pandemi COVID-19. Pada saat itu, terutama pada tahun 2020 itu Kementerian Kominfo menemukan ada 554 isu hoaks tersebar di platform digital. Ini berarti apa? Pemicunya apa? Pemicunya adalah dari pandemi COVID-19, juga anak-anak, juga remaja yang belum bijak dalam menggunakan media digital. Karena apa? Ternyata mayoritas pengguna internet di Indonesia ini adalah usia 15 sampai 19 tahun. Apakah mereka sudah siap menerima informasi-informasi atau berita-berita hoax yang tersebar di platform digital ini? Ternyata dari sekian juta pengguna internet yang generasi kita
ini hanya sebagian kecil saja. Apalagi yang generasi tahun 60-an ke atas ini hanya sekitar 16,2%. Padahal mereka sebenarnya sudah matang dalam menyikapi atau menerima keadaan seperti apapun, mereka sudah siap. Berbeda dengan anak-anak di usia 15 sampai 19 tahun. Mungkin dalam diri mereka ini kesiapan untuk menerima berita-berita atau mungkin video-video atau mungkin gambar-gambar yang secara tidak sengaja masuk ke dalam platform digital kita, ini menjadi konsumsi mereka setiap hari. Ini terjadi saat pandemi COVID-19 karena kita sudah sepenuhnya menggunakan platform digital itu. Next, Bu Dokter. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memperkenalkan tentang TBM Kinanti, peran TBM Kinanti dalam urgensi percepatan literasi digital. Jadi sebelum tahun 2020 atau sebelum tahun 2019 ya, saat itu tepatnya, ini sebelum pandemi COVID-19 di TBM Kinanti ini banyak sekali siswa maupun juga remaja, juga orang tua, bapak ibu guru atau anggota TBM Kinanti yang datang ke TBM Kinanti antara lain untuk membaca buku, kemudian untuk diskusi tentang buku, tentang sastra, kemudian ada lomba-lomba juga di bidang literasi. Ini terjadi begitu masih menyenangkannya mereka belajar di TBM Kinanti. Pesertanya juga sangat banyak, jadi mereka datang setiap hari, bukan setiap hari sih, pada hari Minggu 1 bulan sekali kita agendakan untuk ada lomba baca puisi atau lomba menulis, terus kemudian ada diskusi tentang buku, diskusi tentang sastra dan lain sebagainya. Nah, next Bu Dokter. Setelah itu pada tahun 2020 waktu pandemi sudah datang di Indonesia atau menyapa kita semua di seluruh dunia, anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan pembelajaran online. Mereka belajar di rumah, kemudian termasuk juga imbasnya di TBM Kinanti juga. Akhirnya kita berpikir keras bagaimana caranya agar anak-anak itu tetap belajar meskipun mereka di rumah. Jadi saat mereka belajar menerima materi, baik itu menggunakan Zoom, grup WA dan lain sebagainya, mereka harus mengirimkan foto bahwa mereka sedang belajar. Dan apakah ini efektif? Saya kira memang belum. Karena apa? Untuk foto dan sebagainya itu kan bisa saja mereka setelah foto kemudian bermain-main. Ini berbagai cara telah kita lakukan sebagai seorang guru maupun kebijakan dari kepala sekolah bahwa anak-anak harus meskipun di rumah jam 7 pagi harus sudah mandi, harus sudah sarapan, harus sudah mengaji pagi dan kemudian sudah belajar seperti itu. Sudah di hadapan HP-nya atau di hadapan laptopnya, mereka sedang belajar, difoto dan dikirimkan ke guru yang mengajar pada jam itu atau kepada wali kelasnya. Mereka juga sudah dibentuk grup-grup. Nah, semacam itu. Next, Bu Dokter. Nah, kembali lagi untuk yang kedua, peran TBM Kinanti dalam urgensi percepatan literasi digital. Akhirnya kalau dulunya kita bisa belajar menulis buku secara langsung datang ke TBM Kinanti, saat ini kita harus berpikir keras bagaimana caranya agar teman-teman anggota TBM Kinanti ini tetap bisa belajar meskipun dari jarak yang jauh. Ternyata ini lebih kalau menurut saya lebih efektif. Karena apa? Ternyata dengan
WA Group atau dengan fasilitas WA Group ini kita bisa menjangkau bahkan sampai ke luar negeri. Jadi anggota TPM Kinanti itu akhirnya bukan hanya orang Baurno, karena maaf saya dari Baurno Bojonegoro di desa pinggiran, termasuk desa pinggiran di Kabupaten Bojonegoro, yang dulunya TPM Kinanti ini anggotanya hanya siswa SMP 1 Borno dan sekitarnya atau hanya masyarakat Borno. Nah, dengan percepatan literasi digital ini dengan adanya COVID-19 semakin kita menemukan cara yang efektif dengan cara membuat banyak sekali grup-grup WA. Ini contohnya ada banyak sekali grup WA sampai TBM Kinanti 1, TBM Kinanti 2 dan seterusnya sampai ABCD juga. Nah, ini kegiatannya juga tetap sama walaupun secara digital dan ini lebih produktif melahirkan buku. Jadi kalau di situ ada TBM Kinanti sampai 11 berarti kita sudah melahirkan 11 buku hasil lomba di TBM Kinanti. Jadi tapi sampai saat ini yang terbit kalau tidak salah baru TBM Kinanti 10 ya. Yang 11 masih dalam proses penerbitan. Kalau saya tidak salah ingat. Kemudian ada juga misalkan lomba melukis, lomba mewarnai untuk anak TK dan sebagainya. Ini peran TBM Kinanti dalam urgensi percepatan literasi digital yang kita sementara ini kita gunakan adalah WA Group. Jadi ada banyak WA Group. Next, Bu Dokter. Peran selanjutnya yaitu dalam belajar jarak jauh ini, kita tidak hanya saya khususnya tidak hanya bersama TBM Kinanti, tapi seperti kita lihat di tayangan ini yaitu juga bersama dengan grup kita, yaitu grup kita yang diinisiatif oleh Ibu Dr. Sarmini, Goresan Pena Wanita Indonesia. Ini juga sangat luar biasa, sudah melahirkan beberapa buku juga. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini atau webinar kali ini kita bisa juga melahirkan satu buku. Seperti yang disampaikan Bu Dokter kemarin atau yang saya usulkan kemarin, kita untuk guru ini kan sertifikat yang 1 hari semacam itu kan tidak ada nilainya gitu. Jadi saya usulkan kalau biar lebih bermakna mungkin bisa bermanfaat untuk guru-guru juga. Tapi ternyata pagi ini juga jarang yang hadir. Kemarin beliau banyak yang usul katanya kok minggu-minggu webinar Bu gitu. Ya, apa bisa enggak sih kalau besok kita mendengarkan di YouTube-nya Bu Emi, terus kita ngisi daftar hadir, ya saya usulkan dulu ke Bu Dokter, mungkin bisa atau enggaknya gitu ya. Jadi kalau untuk guru-guru ini biasanya memang sering seperti itu Bu Dokter. Jadi mereka mendengarkan dari YouTube, kemudian membuat resume, itu nanti dapat sertifikat. Nah seperti itu. Atau kalau bisa membuat semacam best practice. Nah, nanti mungkin yang itu nanti bisa kita jadikan buku gitu. Nanti kita rundingkan Bu Emi ya. Ya, nanti kita bicarakan lagi setelah ini. Itu kan usulan ya, mudah-mudahan jadi akan lebih banyak lah yang kita terbitkan, bukan hanya pengalaman atau kisah-kisah kita gitu Bu ya. Iya. Selanjutnya saya juga bergabung dalam grup public speaking atau ini kita belajar berbicara juga. Jadi setiap hari, saya lupa hari apa ya, malam Jumat atau malam apa gitu teman-teman itu belajar berbicara ya semacam ini. Karena apa, kita sebagai guru modalnya apa ke siswa kalau nggak berbicara. Jadi kita setiap malam Jumat kalau nggak salah, atau malam Selasa ya, saya lupa. Pokoknya ini ada malam Jumat, ada malam Selasa gitu. Kita belajar berbicara bersama guru-guru anggota PGRI se-Indonesia. Itu yang diinisiatori oleh untuk belajar bicara ini Om J. Wijaya Kusuma. Terus ada juga bergabung juga dengan kelas inovasi PGRI. Ini inisiatornya Bapak Ajun Pujanganom.
Jadi sahabat saya dari Bojonegoro, ini dulu saya kenalkan juga dengan Om C, akhirnya beliau menginisiasi untuk kelas inovasi. Jadi untuk guru-guru yang pernah juara inovasi pembelajaran tingkat nasional ini kita undang untuk menjadi narasumber. Ini saya lupa setiap malam apa gitu. Jadi PGRI ini ada hari Selasa, terus kemudian malam Jumat juga. Terus ada juga guru YouTuber Indonesia. Ini juga kita terpaksa sebenarnya bikin YouTube ini Bu Dokter. Jadi bukan karena apa-apa. Jadi guru itu sebenarnya nggak banget lah, nggak mengenal lah waktu itu YouTube itu ya paling hanya pengguna saja. Next Bu Dokter. Ya karena pandemi COVID-19 ini sangat berjasa bagi kami para YouTuber, guru YouTuber ya istilahnya. Akhirnya terpaksa saya belajar untuk membuat konten di YouTube. Jadi awalnya itu isinya hanya konten-konten pembelajaran karena kita memang bagaimana ya bisa anak-anak itu bisa menonton konten kita, kemudian bisa membuat ringkasan materi dan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian ke sini berkembang saya ada gejolak dalam hati saya gitu. Kok sepi ya di TPM Kinanti gitu. TPM Kinanti ini sepi, nggak ada yang baca. Buku saya itu ada 2000 lebih judul, nggak ada yang baca, Bu. Akhirnya saya punya inisiatif, saya baca. Jadi saya baca sendiri, kemudian saya upload di YouTube. Mudah-mudahan ada yang mau mendengarkan, dan mudah-mudahan kisah-kisah yang saya bacakan yang rata-rata ini sangat inspiratif ya menurut saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang seperti itu. Jadi tujuannya bukan untuk apa-apa, minimal ini ada yang mendengarkan lah buku yang ada di tumpukan di TPM Kinanti ini. Ada 2000 buku ini kapan ya selesainya saya baca, entahlah, saya juga nggak tahu, minimal saya sudah memulai seperti itu. Next Bu Dokter. Selanjutnya peran di TPM Kinanti ini adalah saya coba menggunakan juga menulis di blog. Tapi ini belum begitu familiar ya, belum begitu familiar kalau di lingkungan pelajar, tapi kalau di grup PGRI ini sudah bagus-bagus blognya. Saya sendiri juga belum begitu mendalami untuk blog. Tapi kalau untuk mahasiswa ini kayaknya wajib ya Bu Dokter ya. Bagus banget. Jadi sebelum sebelum kita menulis buku, bagus sekali kalau kita tulis dulu di blog sehingga bisa dibaca banyak orang, terus kemudian bisa ada kritik dan saran, bisa diedit juga di situ. Setelah benar-benar pantaslah untuk menjadi konsumsi banyak orang lagi, menjadi di ISBN kan baru kita terbitkan menjadi sebuah buku. Seperti itu yang saya gagas sih. Untuk sementara ini saja yang ingin saya sampaikan. Akhirul kata, tulislah sejarahmu sendiri sebelum orang lain menulis tentangmu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita yang luar biasa, yaitu Ibu Tamama Rafiqah. Baik, terima kasih banyak Ibu Emi. Wah, saya banyak belajar ini. Banyak banget pembelajaran yang dari cerita pengalaman justru dalam keadaan yang kata orang membuat kemunduran, Bu Emi malah membuat ini sebuah menjadi peluang ya. Dan tadi ada sedikit catatan saya bahwa literasi digital ini justru lebih efektif. Kenapa? Karena menjangkau wilayah yang lebih luas daripada ketika offline. Masya Allah dan luar biasa. Baik, terima kasih Bu Emi atas sharing dan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, silakan materi poin-poinnya dicatat ya, karena ini betul-betul menuntut kita untuk bisa survive di era yang mau tidak mau menuntut kita untuk melek teknologi.
Selanjutnya kita masuk pada pembicara ketiga kita. Masya Allah, cantik ya. Ibu Amalia Irfan MSI, dosen IAIN Pontianak, penulis mahasiswa doktoral Sosiologi UMM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Muta Mama, Rofiko, Iya, dan ibu-ibu yang saya lain. kaget karena ini Pontianak ya. Iya. Mana tahu suatu waktu di masa depan kita bisa berkunjung ke Pontianak atau nanti Ibu yang berkunjung ke Batam. Gitu. Insya Allah. Oke, baik, kami persilakan kepada Ibu Amalia untuk memaparkan materinya terkait dengan urgensi literasi digital. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, Ibu Tamama Rofika, dan juga Ibu Dr. Sarmini, Masya Allah. Jadi memang benar ya, kalau misalnya Bu Tamama merasa bahwa, mengatakan tadi bahwa Bu Dr. Sarmini adalah inspirasi, ya sama gitu, Masya Allah. Jadi memang di Pontianak, ada berapa orang ya Bu ya, di dosen YM Pontianak ya, salah satunya saya, kemudian Ibu Haja Dr. Fitri Sukmawati, juga dari Pontianak, YM Pontianak, kemudian Ibu Dr. Fatmawati, dan Ibu Dahlia. Itu ya Bu Dr. Sarmini ya. Nah, yang lain pernah juga diajak, cuma mungkin karena sibuk ya. Jadi yang ikut di GPW itu adalah ibu-ibu yang mungkin senang menulis gitu. Saya alhamdulillah senang menulis, walaupun tulisan saya masih banyak harus belajar, tapi belajar kan memang sepanjang hayat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Senang sekali saya Amalia Irfani, saya dosen IAIN Pontianak, dan sekarang saya sedang disertasi di UMM. Proses untuk sudah penelitian tinggal beberapa tahap lagi insya Allah, dan saya berharap tahun depan selesai karena kuliah ini banyak sekali hal yang memang kalau tidak dikuatkan semangat itu hilang dengan sendirinya gitu ya, karena dan ini juga untuk semangat untuk para adik-adik mahasiswa ya, karena kuliah itu memang sesuatu yang harus dikuatkan, kalau tidak dikuatkan nggak bisa, jadi pintar itu nomor 2. Yang harus disemangatkan adalah kita harus belajar, kita harus bersemangat, jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Jadi karena literasi juga berkaitan dengan bagaimana kita jangan menyerah. Jadi jangan menganggap bahwa sudah bisa gitu ya. Belajar itu harus betul-betul semangat dan sepanjang hayat. Saya merasa Masya Allah hari ini Bu Dr. Sarmini ya sudah mengajak saya, kemudian saya juga tadi mendengarkan pemaparan khususnya dari Bu Eni Sudarwati, seorang guru penggerak, sekarang namanya penggerak ya Bu Eni ya, guru penggerak, guru pelopor gitu ya. Nah seperti itulah ya, kebetulan juga saya... Kebetulan saya nggak masuk Ibu. Oh ya, tapi harusnya masuk Bu, ini bukan lagi penggerak Bu, ini pelopor ini ya. Karena sudah banyak sekali hasil nyata gitu yang tidak bisa dipandang sebelah mata, tapi Masya Allah luar biasa. Semoga Ibu selalu sehat ya Bu Emi ya. Tetap bersemangat, karena memang tantangannya luar biasa Bu. Saya karena dari bidang sosial, mohon maaf yang saya paparkan mungkin tidak terlalu mendalam gitu ya, karena literasi ini kan kita punya perspektif atau paradigma berbeda gitu ya, bagaimana melihat sebuah literasi. Tapi kalau saya melihatnya dari sisi sosial, saya izin untuk share screen. Nah mungkin wah, saya berarti harus on cam ini ya. Ini kamera saya bermasalah lagi. Iya, itu udah mulai goyang-goyang itu, Bu. Oh, itulah. Ini orang Melayu ngomong nih, ya itulah. Baik. Saya literasi sebagai praktek sosial ya, karena memang literasi identik dengan sosial yang ada di masyarakat kita. Sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan ya. Hari ini saja seperti yang tadi Bu Emi bilang, mau tidak mau guru sudah harus melek media ya, menggunakan YouTube gitu, walaupun mungkin secara offline ya kalau di YouTube. Baik, saya mencoba untuk pengertian dari literasi dulu. Literasi mungkin sudah ya ini mungkin hanya sedikit ini aja ya, sedikit pengulasan awal. Literasi itu kan dikatakan sebagai sebuah bentuk kemampuan seseorang untuk menulis. Jadi awalnya menulis ya, karena memang pasti identik dengan menulis, kemudian dia harus banyak membaca, menganalisis fenomena sosial dengan ilmu pengetahuan yang mendalam. Nah, sedangkan pengertian budaya literasi, karena literasi pasti identik dengan budaya, adalah kebiasaan. Jadi Allah bisa karena biasa.
dengan membaca tadi, kemudian menulis, dan akhirnya yang dilakukan dalam segala proses kegiatan literasi itu bisa bermanfaat, berguna untuk masyarakat, jadi untuk dakwah juga di masyarakat. Nah, ini menurut Jane 2027, saya mengutipnya bahwa menurut Jane ada 3 tahapan ya, tahapan seseorang dalam proses literasi gitu. Biasanya kalau yang melakukan literasi, mohon maaf mungkin tidak dalam pendidikan formal ya, mungkin tidak merasakan, tapi dia sudah melalui proses ini. Nah, adanya misalnya untuk para peserta didik ya, siapapun kan berproses menjadi peserta didik itu dengan memilih membaca, menulis, kemudian ketika sudah menulis, membaca tadi, maka kita akan menemukan kesenangan. Nah, kesenangan itu tiap orang berbeda. Ada yang senang menulis misalnya entah cerpen gitu ya, atau blog misalnya, atau misalnya opini di koran atau di media online. Nah, kemudian dengan secara sadar itu menerapkan pengetahuan untuk lebih mendalam dan memahami dalam menulis teks yang dalam literasi tadi. Nah, kemudian literasi. Mengapa literasi penting? Oh, jelas penting, karena melalui literasi maka anak bangsa akan tercerdaskan. Jadi salah satu menjaga anak bangsa untuk biar dia tidak dipandang remeh ya oleh bangsa yang lain adalah melalui literasi. Nah, menurut UNESCO 2011, literasi digital sekarang ya, lebih kita anggap adalah literasi digital, karena adalah kecakapan, life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran, bersosialisasi, kemudian juga harus berpikir kritis, kreatif, inspiratif sebagai kompetensi digital. Jadi kalau untuk zaman now gitu ya, lebih zaman now, life skill-nya lebih kepada misalnya bagaimana kita bisa berinspiratif. Nah, jadi tadi saya mau contoh ke Bu Emi lagi, inspiratif gitu. Maksudnya sesuatu yang awalnya mungkin dianggap orang biasa-biasa saja, tapi karena sangat bermanfaat, followernya juga Masya Allah itu tadi ya. Nah, jadi luar biasa gitu, karena dianggap oleh orang yang lain sangat bermanfaat. Nah, ini 2 contoh ya, literasi yang bisa kita lihat, awalnya manual sekali, kita membaca buku saja di perpustakaan, dan sekarang orang tua pun mau nggak mau juga harus melek media nih, harus menggunakan laptop gitu ya, misalnya harus menggunakan tab, menggunakan handphone gitu, karena memang kita ya seperti itu, mau nggak mau gitu. Kalau tidak seperti ini, kita mungkin tidak bisa menguasai media. Nah, literasi digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat zaman now atau saat ini. Berbagai platformnya memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Jadi untuk generasi Y atau sebelumnya mungkin agak harus lebih bersemangat ya untuk menggunakan digital seperti ini, karena memang fokusnya ya harus lebih gitu. Nah, kemudian ruang lingkup literasi. Nah, ini penting untuk dipahami bahwa literasi berproses, tidak bisa hanya dalam satu waktu kita memahami literasi, karena dalam konteksnya kita berinteraksi juga dengan orang lain. Hari ini saya ketika bertemu dengan narasumber yang luar biasa ya, dari yang pertama kedua, saya menemukan satu ide nih untuk menulis Bu Dr. Sarmini. Oh, jadi ternyata memang pertemuan seperti ini kita akan menemukan sesuatu yang kalau kita telaah gitu ya, seperti tadi kata Bu Mama Rofikoh, itu menarik gitu, itu menambah inspirasi, kemudian juga otomatis menambah pengetahuan ya. Makanya harus dicatat, harus ditulis. Kalau nggak dicatat, nggak ditulis, itu akan hilang dengan sendirinya, karena kita punya ingatan yang terbatas. Nah, pengungkapan sendiri itu bisa berupa menceritakan gitu ya, ketika literasi tadi menginformasikan, kemudian mempengaruhi ya secara sosial. Nah, berinteraksi dengan orang lain adalah belajar bagaimana menggunakan pola bahasa untuk mengungkapkan gagasan dan pengembangan konsep serta mempertahankan argumen. Jadi seorang penulis, seorang YouTuber itu dia harus bisa mempertahankan argumennya gitu. Dia harus punya punya style sendiri yang tidak sama dengan orang lain. Kalau kita punya style yang sama dengan orang lain, itu kita nggak akan dilirik oleh orang. Tapi kalau unik gitu ya, menarik, maka insya Allah kita akan dilirik oleh orang lain. Tapi harus bermanfaat. Nah, kemudian secara praktis saja ini saya simpulkan bahwa memang literasi digital pasti disebut dengan melek teknologi alias tidak gaptek gitu. Zaman now siapapun tidak boleh untuk gaptek ya, karena kalau kita gaptek maka kita akan ketinggalan informasi, itu pasti. Nah, jadi sebab
digital ini sangat rawan ya, hoax dan lain sebagainya, maka ada etika digitalnya. Maka siapapun dari kita, karena kita tahu bahwa ada rekam jejak yang tidak bisa dihilangkan, maka etika digital itu kita harus punya kesadaran, tanggung jawab, integritas, dan kejujuran. Itu penting ya. Dan juga menyangkut kebaikan dalam memposting konten yang positif dan bermanfaat. Nah, kemudian praktik literasi, karena dia lebih abstrak ya, ini contohnya kan, ini ada tiga gambar video berapa detik gitu. Nah, ini sekarang yang mana ya seperti ini. Jadi kita harus bisa menggunakan media sosial kita itu untuk untuk menyampaikan pesan, dan itu tujuannya adalah untuk dalam ranah dakwah gitu. Karena memang untuk sekarang kita tidak bisa menghilangkan ya ibu-ibu semua bagaimana misalnya kita menggunakan ponsel kita gitu. Nah, saya menggunakan ponsel saya ketika menjemput anak itu dengan menulis di note-nya. Nah, dikirain orang saya nonton YouTube atau dikirain ibu sebelah saya mungkin saya nonton drakor gitu ya. Tidak, saya menulis. Jadi ketika saya menunggu anak saya sekolah, sambil saya melihat mungkin yang harus saya kerjakan ya dalam rangka untuk menyusun disertasi, saya juga menulis gitu. Jadi alhamdulillah, ya maksudnya bolehlah Bu Dr. Sarmini ya, maksudnya kita saling bukan untuk membanggakan diri atau ya tidak gitu ya, maksudnya untuk saling menyemangati, karena alhamdulillah hari ini saya tersemangati. Menulis itu saya ingat sekali kata dosen saya, Allah bisa karena biasa. Ketika ada orang lain meremehkan kamu dalam menulis, ya pede aja gitu, tinggal bilang aja sama orangnya, bisa nggak kamu menulis gitu ya. Apa yang telah kamu tulis gitu. Karena kalau kita tidak menyemangati diri kita untuk menulis dalam literasi tadi, maka kita akan ketinggalan. Jadi seorang guru, seorang dosen atau siapapun itu harus menulis, dan tulisan itu akan dilihat oleh orang lain ya, khususnya untuk keturunan kita. Saya setuju dengan Bu Emi. Jadi saya punya 4 anak ya Bu Emi, dan juga ibu-ibu yang lain. Saya bilang ke anak saya, ya saya berdoa kepada Allah semoga ada 1 atau 2 anak saya itu yang bisa menulis gitu, yang bisa menulis, kemudian dakwah ya, karena kan dakwah kan dengan banyak menulis ya. Kalau omongan bisa hilang kan, apalagi kalau tidak direkam, tidak disimpan. Tapi kalau tulisan, insya Allah itu akan dilihat dan dikenang sampai ke anak cucu. Saya rasa demikian, ibu-ibu yang lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin kesini materi semakin luar biasa ya. Justru ada sematan doa, dan ini juga pembelajaran bagi kita semua, terkhusus mahasiswa ya, apalagi yang lagi mau menyelesaikan studi, biasanya terkendala, aduh pembimbingnya nyoret tulisan saya gitu. Justru dengan berlatih menulis proposal skripsi, itu bisa memunculkan minat untuk meningkatkan literasi. Ya, kalau seandainya kita memaknainya sebagai sesuatu hal yang positif. Dan yakinlah apapun yang kalian tulis nantinya itu bisa menjadi bekal untuk kalian di masa depan. Baik, Miss Amelia, terima kasih banyak atas materi hari ini, di mana saya sedikit mencatat ini ada 3 tahapan dalam literasi, membaca, menulis, dan menemukan kesenangan. Nah, mungkin kesenangan setiap orang berbeda, namun yakinlah bahwa ketika sudah membaca, menulis akan ada ilmu atau ada hikmah yang kita dapat dari apa yang kita baca. Dan itulah kesenangan yang bisa kita rasakan di setiap orang. Terima kasih banyak, dan kita memasuki sesi keempat materi hari ini. Seorang ibu cantik, Ibu Mayati SEMAK, Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Ibnu Sina, Batam, seorang penulis, dan sekarang menjadi seorang mahasiswa doktoral akuntansi Untirta. Kepada Ibu, kami persilakan untuk memberikan materi pada sesi keempat ini. Silakan Ibu Maya. Baik, Ibu Tamama, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Goresan Pena Wanita, Ibu Dr. Sarmini. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang sudah diberikan. Luar biasa, terima kasih banyak. Yang terhormat juga pemateri yang pertama, sekaligus kolega saya, adinda saya juga, Ibu Septa Diana Nabela. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mbak, dan dilancarkan dalam mengandung babynya. Amin. Yang terhormat Ibu Erni, salam kenal Ibu. Ya, salam kenal. Yang terhormat juga Mbak Amelia, sudah beberapa kali kita selalu melakukan kolaborasi ya Mbak ya. Lancar ya Mbak ya studinya.
Amin. Doa yang sama selalu. Amin. Dan para peserta webinar yang saya banggakan, izin saya share screen. Sudah terlihat ya mungkin ya? Sudah, Bu, sudah terlihat. Baik, saya hanya melanjutkan aja dari pemateri Ibu Septa, Ibu Erni, dan juga Mbak Amelia. Mengenai literasi digital ini memang sudah ada dari zaman COVID ya, seperti yang Ibu Erni tadi bicara, bahwa zaman COVID ini karena memang terbatasnya sosial ya, sehingga kita terbatas dalam ruang. Nah, artinya dalam untuk komputer dan gadget itu sendiri menjadi hal yang menjadi familiar untuk kita pada akhirnya. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya transformasi digital, di mana semua aktivitas kita lakukan dalam dunia maya, bukan maya rimayati, tapi memang dalam dunia maya, dan itu juga tidak menutup kemungkinan stuck gitu ya. Tetapi dengan kita melakukan hal-hal aktivitas di dalam dunia maya, malah kita menjadi semakin terpacu untuk supaya kita lebih berinovasi lagi. Karena dengan semakin tingginya teknologi, kita pun semakin tertantang untuk menciptakan hal-hal baru lagi. Nah, sehingga ini pun berdampak terhadap yang namanya ekonomi digital. Ekonomi digital itu sendiri yang dibagi dua menjadi e-commerce dan financial technology. E-commerce itu sendiri salah satunya adalah melalui Shopee, GoPay, dan juga GoSend itu kan kita bisa lakukan dengan sangat mudah. Kalau saya boleh cerita sedikit, sebenarnya hal e-commerce itu sendiri sudah terjadi di tahun 2011 sebetulnya. Di mana saat itu saya juga menjadi reseller di salah satu toko-toko di Nagoya di Batam ini, itu juga sudah melakukan ekonomi digitalnya melalui yang namanya WhatsApp, BlackBerry saat itu. Di mana barang-barangnya juga dikeluarkan atau didistribusikan atau dipromosikan melalui yang namanya BlackBerry dan WhatsApp tadi. Nah, dari mulai produk-produk yang akan dijual itu sudah tercantum, dan transaksinya juga melalui yang namanya transfer dan dropship ataupun ekspedisi pengirimannya juga sangat mudah sekali. Nah, itu sudah terjadi di tahun 2011 sebetulnya. Nah, itu akhirnya tapi tidak terlalu booming. Nah, tetapi terjadi booming itu pada saat COVID itu sendiri. Nah, dan terus dikembangkan sehingga lahirlah namanya Gojek, lahirlah yang namanya Shopee, lahirlah yang namanya Lazada, lahirlah yang namanya Tokopedia, lahirlah yang namanya dan lain sebagainya. Nah, itu ada pengembangan daripada e-commerce itu sendiri. Tetapi itu sudah terjadi sudah 10 tahun yang lalu sebetulnya. Dampak daripada e-commerce itu sendiri juga sangat luas ya. Pertama, tentu tidak terbatas waktu. Artinya setiap waktu kita dapat bertransaksi, malam, pagi, subuh pun bisa. Yang kedua adalah biayanya relatif murah. Artinya kita tidak usah mengeluarkan banyak uang, misalnya untuk datang ke toko ataupun juga ke toko ya, dan juga untuk misalnya ekspedisinya harus mengeluarkan uang berapa, itu juga kita tidak harus ke sana gitu. Tapi kita memang terbatas gitu, uangnya juga sangat murah. Yang ketiga juga penjual tidak selalu menyediakan stok produk. Itu saya alami juga. Artinya kita menjual barang itu sendiri ke berbagai daerah seluruh Indonesia, dan itu bisa menjangkau. Artinya ke daerah pun bisa menjangkau, ke pelosok pun bisa menjangkau. Nah, artinya distribusi barang itu sendiri kan tidak terbatas. Kalau sekarang kan misalnya kalau ada toko kan terbatas. Kita hanya menerima konsumen saja tanpa kita melakukan banyak distribusi lainnya. Tapi kalau dengan e-commerce itu sendiri, dalam 1 menit kita bisa langsung melihat produk-produk yang bisa dijual. Yang kedua, mempermudah pengelolaan transaksi dan pengiriman. Itu sangat jelas. Transaksi dan pengiriman itu dengan sekali transaksi artinya kita misalnya menginginkan barang atau tas misalnya dengan model A, dengan transaksi tidak ada tawar-menawar, nah pengirimannya sudah jelas dengan misalnya dengan melalui JNE atau melalui TNT dan lain sebagainya, itu transaksi dalam waktu 4-5 hari sudah bisa diterima. Artinya terjadi kemudahan. Yang kelima, membantu penjual untuk mengenali pelanggannya. Di sini sangat butuh kejelian kita dan butuh keahlian kita dalam
memaintain pelanggan, karena pelanggan itu sendiri itu sebenarnya kalau kita mencari pelanggan itu sangat mudah, tapi untuk memelihara pelanggan itu sangat sulit. Dan yang keenam, membantu bekerja di mana saja. Dimanapun kita bisa bekerja, misalnya kita sedang di Batam, atau kita sedang di daerah mana, misalnya kita sedang di Bandung, di Jakarta, kita bisa bekerja di mana saja. Ataupun kita misalnya sedang kita makan, juga kita bisa bekerja. Itulah kemudahan daripada e-commerce itu sendiri dalam ekonomi digital. Tetapi e-commerce itu sendiri juga kalau kita tidak menguasai teknologi, itu juga tidak terjadi. Contohnya misalnya Gokar atau Grab. Saya pernah melihat ada salah satu orang tua yang umur 70 tahun masih mengendarai Grab, dan Grab ya salah satunya. Artinya dengan umur sekian tidak terbatas untuk tidak belajar teknologi. Karena memang tuntutan zaman ini harus belajar harus menuntut kita untuk bisa menguasai teknologi, karena kalau kita tidak bisa menguasai teknologi, si bapak itu sendiri juga tidak akan yang namanya mendapatkan pelanggan dari Grab itu sendiri. Nah, itu dari sisi e-commerce. Tapi kalau dari sisi finance teknologi itu juga sangat memberikan kontribusi ya. Salah satunya adalah misalnya dari bisnis yang konvensional bisa berubah menjadi moderat. Tetapi ini juga ada lemahnya. Kelemahannya apa? Jika kita melakukan bisnis secara face to face, itu ada terjalin engagement ya, atau terjalin namanya silaturahmi. Tetapi kalau kita bisnisnya itu hanya berada di dunia maya saja, itu tidak akan terjadi yang namanya chemistry. Nah, itu kelemahannya. Begitupun di dalam dunia pendidikan ya. Kalau misalnya saya mengajar secara online, itu berbeda dengan kita mengajar secara offline. Karena kalau secara online, chemistry itu tidak terjadi, itu hanya bertatap muka saja. Tapi kalau secara offline, dari sentuhan mungkin, dari senyuman, itu terjadi yang namanya chemistry. Nah, itulah di sana kadang suka terjadi miskomunikasi ya. Kalau kita berbicara di WhatsApp atau kita berbicara tidak langsung bertatap muka, nah itu banyak sekali terjadi miskomunikasi. Nah, itu salah satu kelemahan daripada kalau kita terlalu terlena dengan yang namanya dunia maya gitu. Nah, Bank Indonesia itu sendiri juga mengatur dalam dasar hukumnya Financial Technology, yaitu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI, garis miring 2016, tentang penyelenggaraan proses transaksi pembayaran. Dan yang kedua juga Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18 garis miring 22 garis miring DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang tiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18 garis miring 17 garis miring PBI garis miring 2016 tentang uang elektronik. Artinya financial technology ini juga ada dasar hukumnya dan diatur oleh undang-undang. Nah, tetapi undang-undang ini sendiri juga bisa terjadi perubahan jika memang hal terjadi pergantian kepemimpinan atau hal yang memang harus diganti. Artinya kalau memang dasar hukum ini, kalau kita dasar hukum ini sudah kuat, memang sudah bisa terlaksana. Tetapi kalau dasar hukumnya tidak kuat, finance teknologi juga akan menjadi lemah. Ini adalah beberapa keuntungan daripada financial technology bagi konsumen. Itu pertama akan mendapatkan layanan yang lebih baik. Artinya begini, layanan yang lebih baik itu seperti misalnya saya lebih suka bertransaksi secara online dalam membeli baju atau membeli baju. Karena kenapa? Kadang kalau misalnya transaksi secara offline, kadang saya paling nggak suka lihat orang yang atau pelayan yang judes gitu. Nah, kalau misalnya transaksi secara online, itu kita bisa memilih mana barang kita, dan juga kita bisa memilih mana yang membuat kita enak dalam pelayanannya. Nah, walaupun pelayanannya secara offline mungkin tidak sesuai dengan secara online, tapi setidaknya kalau secara online transaksinya kan to the point dan tidak banyak bertele-tele. Yang kedua juga manfaat bagi konsumen juga tentu banyak pilihan ya. Banyak pilihan kalau misalnya kita lihat di Shopee atau Instagram, itu kan banyak pilihan barang-barangnya. Dan tidak harus kita, misalnya kalau di offline itu kan kalau kita memilih barang diikutin gitu sama pelayannya. Tapi kalau di online kan tidak. Dan ketiga tentu harga lebih murah. Harga lebih murah, kita kan bisa memilih barang-barang mana yang cocok untuk kita dan harganya juga cocok untuk kita. Nah, itu manfaat bagi konsumen. Cuman kelemahannya itu sendiri adalah
adalah kalau misalnya barang yang kita terima tidak reject ya atau tidak bagus, nah itu yang bisa menjadi kendala, karena kalau misalnya kita mengirim barang lagi yang buruk ke tempat toko itu akan pertama waktu yang akan terbuang banyak. Yang kedua juga kita dalam mengeluarkan uang untuk ekspedisi juga keluar uang lagi. Nah itu memang kelemahannya. Tetapi bagi pedagang atau pemain financial technology, manfaatnya juga tidak kalah banyak ya. Pertama adalah menyederhanakan rantai transaksi. Artinya jika transaksinya itu satu orang aja, itu tidak kemana-mana gitu loh. Ya, yang kedua menekan biaya operasional dan biaya modal. Tentu dengan hanya di toko online saja, kita tidak harus menyewa yang namanya toko yang secara offline itu harus ada. Nah, kalau menyewa toko kan itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau secara online itu kan kita tidak harus menyediakan yang namanya stok barang, kita tidak harus membayar uang listrik, kita tidak harus membayar uang untuk air misalnya, dan juga untuk pelayan. Dan ketiga, membekukan alur informasi. Artinya alur informasinya itu adalah satu arah. Nah, bagi negara tentu juga ada tiga keuntungan juga. Yang pertama adalah mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Artinya kebijakan ekonominya terus-menerus harus dilakukan secara up to date terus oleh negara, karena dengan financial teknologi ini juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang namanya kejahatan-kejahatan yang mendorong akhirnya merugikan negara, dan kepercayaan masyarakat itu akhirnya turun. Karena kenapa? Karena jika kita misalnya transaksi melalui transfer, ternyata transfernya salah dan tidak ada jaminan dari negara. Nah, itu sehingga kita sebagai masyarakat pun akhirnya tidak mau lagi melakukan transaksi secara digital. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kecepatan perputaran uang, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu terasa sekali ya pada saat tahun 2011 itu, di mana lagi booming-boomingnya, karena belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 ya tentang kebijakan barang impor. Nah, itu di Batam itu, toko di Nagoya khususnya, itu sangat banyak transaksi ekonominya sangat luar biasa, siang, pagi, dan malam. Itu saya lihat sendiri, dan bagaimana ekspedisi itu juga sampai akhirnya tidak bisa keluar barangnya karena terlalu banyak overload untuk mengirim barangnya, dan itu juga akhirnya stuck juga di bea cukai. Nah, artinya perputaran uangnya sangat tinggi sekali, malah sampai saya melihat ada sampai keluar dari pekerjaannya sebagai dosen sebagai pegawai tetap di PT karena ingin langsung terjun atau ingin fokus kepada yang namanya reseller itu sendiri. Nah, karena ada peraturan Undang-Undang Nomor 23 perpajakan, akhirnya toko-toko di Batam, di Nagoya ini khususnya menjadi collab yang banyak lari ke Jakarta dan Bandung. Dan yang ketiga, fintech itu sendiri juga mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Ini juga artinya untuk suatu negara banyak memberikan manfaat sekali dengan financial teknologi ini sendiri. Tetapi memang harus didukung oleh SDM-nya juga, dan juga peraturan negara yang memang harus ajeg ya, tidak berubah-ubah. Nah, dampak dari financial teknologi itu sendiri juga membawa perusahaan startup dalam menekan biaya modal yang tinggi di awal. Karena dengan tidak adanya yang namanya yang tadi sudah saya jelaskan, harus ada toko secara offline. Karena kan toko offline itu kan kita harus punya namanya biaya-biaya yang memang sangat tidak murah. Nah, itu bisa menekan. Sehingga kalau kita bisa menekan itu, biaya operasional yang harus tadinya larinya ke gedung atau ke toko itu bisa kita larikan ke yang lain. Nah, contohnya adalah GoPay juga ini salah satu yang memudahkan kita untuk bertransaksi. Dengan GoPay ini sendiri juga sangat memudahkan pada saat kita COVID ya. Pada saat kita COVID, di mana kita misalnya butuh makan, tetapi kita bingung di mana tokonya yang buka. Nah, dengan adanya GoFood dan kita membayar secara GoPay, itu memudahkan kita bertransaksi. Nah, bagaimana sih cara kita membangun kecerdasan digital untuk para teman-teman mahasiswa? Salah satunya adalah kita harus betul yang Bu Amelia bilang, melek teknologi. Kita harus terbuka dengan teknologi. Apa yang terjadi dengan teknologi, kita harus selalu up to date dan kita harus cepat tanggap. 1 menit atau 2 menit kita tidak melek teknologi, itu akan ketinggalan. Cuman dengan teknologi ini sendiri juga
akan membuat kita harus lebih cerdas dan lebih cerdas dan lebih peka dalam menangkap informasi. Karena informasi itu kan kalau kita misalnya lihat di Instagram, informasi dalam waktu 1 detik atau 1 menit itu kan cepat perputaran informasinya. Nah, informasinya itu kan bermacam-macam. Informasi dari mulai pendidikan, dari mulai agama, dari mulai artis misalnya dan lain sebagainya, itu cepat perputarannya. Dan jualan juga ada. Nah, itu yang harus kita peka, mana yang akan kita saring dan mana yang akan kita follow misalnya. Contoh juga kan kita kalau lihat di Twitter kan informasi-informasinya itu kan cepat sekali. Nah, itu harus punya kita rasa peka. Mana informasi yang harus kita dapatkan, kita saring untuk kita terima di alam bawah sadar kita, mana yang harus kita buang atau kita harus mengetahui saja. Contoh kasus adalah untuk saat ini yang lagi booming adalah tentang kompetisi Indonesian Idol ya. Indonesian Idol itu sendiri kalau dulu kan memang dari kita dari juri yang memilihnya. Tapi kalau sekarang dari voting. Dari voting artinya di masyarakat, dari media sosial. Nah, kalau misalnya ada yang tidak bagus suaranya, padahal menurut juri bagus, itu kan akan menyebabkan hasilnya pun jadi tidak fair gitu. Nah, itu di sanalah peran kita harus benar-benar peka dan cerdas mana yang harus kita pilih. Itu satu. Yang kedua juga misalnya sekarang Bunda Korla tuh ya. Bunda Korla kan sedang booming-boomingnya. Nah, itu juga akibat daripada teknologi yang memang dibumingkan atau dibumingkan. Nah, sehingga dia yang tidak jadi apa-apa sekarang menjadi apa-apa. Nah, artinya dengan kecerdasan digital itu bisa menjadikan kita juga menjadi terkenal dan menjadi sasaran promosi untuk kita menjadi menghasilkan uang sebetulnya. Itu tadi teman-teman mahasiswa jika ingin membangun kecerdasan digital kita harus melek teknologi. Kita harus setiap saat memantau teknologi, memantau apa yang sedang terjadi ini. Kalau misalnya kita dalam waktu 1 atau 2 menit kita kita ketinggalan, artinya itu akan ketinggalan semuanya. Contohnya adalah misalnya kalau kita ingin membuka link atau mencari pekerjaan itu kan ada namanya LinkedIn. LinkedIn itu sebenarnya kan berbeda dengan Facebook ya. LinkedIn itu kan kumpulan profesional muda. Nah, dengan kita membuat LinkedIn dan kita memasukkan CV kita, memasukkan juga apa yang menjadi keahlian kita, itu akan dipantau oleh para profesional muda atau para perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dengan LinkedIn itu sendiri juga bisa kita melakukan koneksi, misalnya contohnya dengan kita berbagai macam keahlian kita yang ada, ternyata kita ada yang membidik nih keahlian kita, nah itu bisa langsung dipanggil dan dilakukan interview dan wawancara dan bahkan bisa langsung bekerja. Nah, itulah dengan digital itu kita bisa mempromosikan diri kita apa yang kita punya tanpa kita harus banyak men-share CV kita melalui pos. Kalau dulu kan kita memang zamannya lewat pos ya. Pada saat zaman saya, kalau kita ingin melamar pekerjaan kan melalui pos. Nah, bagaimana sih membangun SDM yang unggul untuk supaya kita cerdas secara teknologi? Kalau dulu bukan dulu ya. Sebelumnya AQ, EQ dan SQ itu yang paling penting. Kalau sekarang ditambah AQ, EQ dan DQ atau digital question. Karena dengan digital question kita juga bisa lebih adaptasi dan lebih lincah atau agile dalam menghadapi disrupsi atau perubahan dalam era transformasi yang luar biasa ini. Nah, kalau misalnya kita tidak cerdas secara teknologi, kita akan lemah dalam bersaing. Karena kalau misalnya kita lemah dalam bersaing, berarti kita pun tidak bisa mandiri secara finansial artinya. Nah, kecerdasan digital juga. Misalnya kita nih lulusan S1 akuntansi. S1 akuntansi juga kan harus punya yang namanya sertifikasi yang lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya adalah misalnya sertifikat dalam CPA misalnya ya untuk auditingnya. Tapi dalam CPA itu sendiri juga melakukan auditnya. Cara kerjanya itu juga kita tidak harus datang ke perusahaan. Dengan cukup kita melakukan di remote dari jarak jauh, kita bisa melihat mana saja file-file yang dibutuhkan, itu bisa terjadi yang namanya laporan keuangan yang bagus. Walaupun laporan keuangan yang bagus itu memang harus dilihat secara manualnya sebetulnya.
Nah, di era revolusi 4.0 dengan kita mengkapitalisasi digital, kita juga bisa meningkatkan daya saing ekonomi dan bisa membuat Indonesia menjadi maju. Indonesia kan memang negara berkembang, tapi dengan kita melek teknologi dan kita juga terus ingin belajar mengenai teknologi, itu akan menjadi maju negara kita, insya Allah. Tapi kalau kitanya tidak mau melek teknologi, kita tidak mau belajar teknologi, Indonesia pun akan tentu menjadi negara berkembang. Salah satunya adalah penelitian Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara maju. Kalau misalnya negara Amerika itu sudah F1 ya, tapi kalau kita masih becak. Kalau saya pada saat kemarin saya ikut webinar itu penelitian kita memang masih tertinggal. Nah, yang kedua, dengan membangun kecerdasan digital juga kita akan menjadi smart digital user atau menjadi pemenang di era digital. Dan dengan kita pintar secara digital, itu akan dilirik oleh negara lain tentunya. Nah, membangun kecerdasan digital juga dengan teman-teman mahasiswa, dengan talenta digital yang sangat tinggi, itu akan dibutuhkan oleh Indonesia di tahun 2035. Ini saya mengambil sumber ini dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan membangun kecerdasan digital ini juga menjadi tugas utama bersama, yaitu membangun kolaborasi dan sinergi memastikan kecerdasan digital menjadi fondasi beragam aktivitas masyarakat. Dengan kita cerdas secara digital, fondasi kita di Indonesia, terutama di masyarakat, itu akan menjadi kuat. Tapi kalau kita tidak cerdas secara digital, itu kita akan runtuh dan kita akan kalah dari negara lain. Contohnya mungkin kita bisa melihat dengan kemajuan teknologi itu, gempa bumi yang ada di Turki dan gempa bumi yang ada di Jepang. Gempa bumi yang ada di Turki karena memang tidak pernah terjadi gempa, hanya beberapa. Kalau saya pernah, tadi saya sama suami saya itu baru beberapa pernah terjadi, tapi itu tahun berapa itu. Tapi kalau di Jepang itu kan banyak sekali terjadi gempa bumi. Tapi mereka berpikir bagaimana caranya supaya tidak banyak kalau gempa bumi itu kita tidak panik dan juga tidak banyak keluar uang untuk membangun lagi. Nah, mereka berpikir kan bagaimana membangun gedung itu yang kuat gempa, fondasinya kuat itu seperti apa. Nah, saya kemarin lihat di Instagram dengan gempa bumi yang pernah 8,8 juga, tapi mereka tenang dan gedungnya juga tidak roboh dan tidak terjadi apapun. Nah, itulah dengan mereka cerdas dan mereka juga berpikir secara digital juga tentunya ya, dan akhirnya negara mereka semakin maju. Nah, ini adalah selain kemampuan daya saing digital, kemampuan untuk memecahkan tantangan global juga dan menciptakan peluang baru dalam ekonomi digital dengan mendorong kewirausahaan, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Ini sangat penting sekali digital ini, karena dengan digital juga pekerjaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contohnya di masa COVID ya, di masa COVID kan sempat banyak yang gulung tikar. Tapi dengan pekerjaan yang memang membutuhkan pekerjaan di dunia maya, akhirnya itu tercipta. Kreativitasnya tercipta. Contohnya adalah dengan contohnya adalah misalnya dengan jualan-jualan secara online, itu kan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, kewirausahaan baru, dan itu juga menciptakan kreativitas yang baru. Dan kreativitas digital juga harus dimiliki untuk menjadi bagian dari ekosistem digital dan menciptakan pengetahuan, teknologi, dan konten baru sebagai upaya mengubah ide menjadi kenyataan. Dengan kreatif digital, ide-ide yang tidak ada menjadi ada dan menjadi kenyataan, dan itu menjadi uang. Nah, sehingga adik-adik mahasiswa pun dengan kreativitas yang sangat dibutuhkan di era sekarang ini, itu akan menjadi sebuah pekerjaan dan akan menciptakan lapangan pekerjaan, dan tidak harus menjadi lulus kan bekerja itu, tapi dengan menciptakan banyak kreativitas itu akan menjadi peluang pekerjaan, dan peluang pekerjaannya itu dan peluang pekerjaannya itu akan menciptakan juga daya saing juga, karena dengan menciptakan peluang kerja berarti kita tidak harus mencari pekerjaan, dan itu juga akan menjadi dilihat juga oleh para pesaing, oh kita juga harus melakukan yang sama pada akhirnya.
Ini terakhir adalah ibu-ibu dan ibu-ibu semuanya, saya akan membacakan pantun, yaitu tangan ibu memegang bunga, tangan bapak memegang semeti, jangan ragu untuk berpikir terbuka dengan kemajuan teknologi. Itu saja ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika saya salah kata. Saya juga agak gugup di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa materi terakhir ya dari Ibu Maya membuka pemikiran dan wawasan kita terkait dengan ekonomi digital, e-commerce ya. Saya pun juga biasanya nggak ada aplikasi-aplikasi ya Bu. Akhirnya gara-gara digitalisasi dalam segi ekonomi, saya punya dompet Dana, saya juga ada Shopee, ya dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya dulu nggak terfikirkan dulu ya, tapi karena kebetulan hari ini mau tidak mau ya kita harus ikut juga, bukan berarti kita harus jadi head on dengan seperti itu, tapi ini adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari karena kita harus melek ya. Jadi ada beberapa catatan yang saya lihat, yang saya bisa ambil kesimpulan dari pematerian tempat ini adalah membangun kecerdasan digital. Mau tidak mau kita harus melek yang namanya teknologi atau digital ya, terbuka. Terus dari keterbukaan itu kita juga punya filter dalam diri sendiri untuk lebih peka dalam mengolah informasi yang ada. Jangan sampai semua hal kita telan mentah-mentah seperti itu. Terus kita juga bisa menjadikan ini sebagai alat untuk terkenal atau juga menghasilkan uang, di mana jangan lupa untuk menyeimbangkan Aiki, Eki, dan Deki. Tapi saya juga menyarankan untuk SQ-nya tetap harus dipertahankan, karena terkadang kalau tidak ada SQ-nya bisa bablas gitu. Nah untuk mahasiswa ini sangat bisa menjadi sebuah pemikiran ya. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa ini ketika dia kuliah, ketika nanti di akhir atau sudah mendapatkan sarjana kesarjanaannya, terus mau cari kerja atau cari uang. Biasanya mereka mau cari kerja. Terus ketika pekerjaan itu tidak dapat, selalu mengatakan saya menunggu panggilan gitu. Saya ini pengalaman saya sendiri dengan mahasiswa saya gitu. Jadi ketika saya ketemu 2 tahun kemudian, ini apa kabarnya? Baik Bu gitu. Sekarang lagi ngapain? Lagi nunggu panggilan. Terus saya katakan, nunggu panggilan apa? Panggilan pekerjaan gitu kan. Terus saya tanya, loh kenapa panggilan ditunggu-tunggu gitu. Terus ilmu yang 4 tahun kemarin kuliah itu kemana? Kok tidak bisa menghasilkan uang gitu kan? Kamu mau mencari pekerjaan atau mencari uang? Saya bilang. Kalau mencari pekerjaan, sebenarnya banyak pekerjaan yang bisa dilakukan, tapi tidak orientasi uang. Tapi kalau mau mencari uang, banyak pula hal yang bisa dilakukan untuk menghasilkan uang. Apalagi sekarang sudah terkait dengan digitalisasi. Untuk membuat konten saja, kalau sudah banyak reviewernya, itu juga bisa menghasilkan uang. Baik, demikian pemateri kita ya tentang urgensi literasi digital dalam perspektif umum. Karena waktu kita masih ada, jadi kita persilahkan kepada para peserta, terkhususnya para mahasiswa, untuk kita buka sesi diskusi tanya jawab untuk 3 pertanyaan saja. Nanti silakan sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan pertanyaannya untuk siapa. Baik, silakan untuk peserta. Kita punya, alhamdulillah yang hadir hari ini ada 36 peserta. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab sebelum nanti kita akhiri kegiatan ini. Baik, silakan untuk peserta yang lain. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, perkenalkan saya Dian Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas siang. Terima kasih sudah mewadahi untuk acara webinar ini, sangat menarik. Temanya juga up to date banget. Pematerinya betul-betul orang-orang yang sudah terjun di dunia digitalisasi dari beberapa core
aspek ya, dari dosen, dari Iya, guru Bu. maupun dari Bu Maya itu udah kolaborasi pembisnis juga ya Bu Maya. Alhamdulillah banget menginspirasi Bu Maya di dalam pemikiran saya sampai saya berpikir oh iya benar DQ itu memang menjadi nilai value tambahan untuk kita di zaman sekarang. Nah, sejalan dengan penelitian saya juga bahwa saya saat ini sedang menulis tentang intergenerasi digital capability, artinya saya menemukan di situ perlu adanya pembenahan DQ tadi gitu loh. Saya mau minta pendapat dari Bu Maya, dari Bu Erni juga, dari Bu Septa lah, dari seluruh pemateri bahwasanya ketika kita mengalami adanya gap intergenerasi ini, sebenarnya apa sih yang harus kita benahin baik dari segi SDM-nya atau dari supporting organisasinya gitu. Itu pertanyaan dari saya untuk semua pemateri. Terima kasih banyak kepada moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dian, ini langsung minta saran ya, sekalian untuk masukkan disertasi ya. Luar biasa. Jadi ini silakan kepada seluruh narasumber hari ini boleh memberikan saran masukan, karena ini pertanyaannya juga perlu kita kaji bersama ya, ada gap intergenerasi dalam sistem digital. Baik, boleh untuk pertama silakan siapa yang mau memberikan responnya. Boleh Ibu Maya? Baik, Ibu Tamama, saya coba menjawab. Bu Dian, terima kasih. Ya, Ibu, mengenai DQ, digital question, kalau dari sisi saya ya, Bu ya, itu kan kecerdasan digital, di mana kecerdasan digital itu sendiri harus kita familiar ya dengan kondisi sekarang. Kalau digital question tidak terjadi pada saat sekarang, sebetulnya digital question itu sebenarnya di negara maju itu sudah terjadi udah lama sebetulnya. Tetapi kalau negara berkembang kan pada terjadinya boomingnya itu kan pada saat masa COVID. Kalau dari sisi saya untuk meningkatkan digital dari sisi SDM tergantung kepada individualnya itu sendiri. Apakah mau berubah ataukah tidak? Apakah mau mengikuti teknologi ataukah tidak? Seperti yang tadi saya jelaskan, ini contohnya bapak saya ya Bu ya. Bapak saya juga aktivitasnya itu Grab gitu loh. Umur 70 tahun, tapi teknologinya masih bisa selfie. Waktu umroh selfie. Terus saya bilang, Pak, nggak salah ini. Teteh aja nggak begitu, saya kan bilangnya teteh kan orang Bandung, teteh aja nggak begitu-begitu banget gitu. Ini melek sekali gitu loh, dari mulai teknologi apa yang terjadi, luar biasa. Itu artinya tergantung kepada individunya mau mengikuti ataukah tidak. Karena kalau saya lihat di Bandung, Ibu ya, saya pernah, sebelum ke sana, saya juga, bapak saya pernah bercerita, pada saat ada kebetulan bapak itu juga kan di perusahaannya juga profesional ya Bu, dan sering ditugaskan ke luar negeri. Salah satunya di Singapura pada saat saya masih SMA, kalau nggak saya bilang kalau di Singapura itu yang supir taksinya itu para profesional loh Teh. Dulunya profesional gitu loh. Itu di zaman tahun 90-an ya Bu ya. Artinya mereka tidak mau terlena dengan kondisi yang memang harus beristirahat, tapi bagaimana caranya mereka itu tetap beraktivitas, dan itu pun yang terjadi oleh bapak saya. Nah, itu mereka melakukan teknologi terus, artinya ingin selalu beradaptasi dengan kondisi sekarang. Bagaimana caranya tetap menghasilkan uang dengan usianya, tapi harus dengan kemampuan yang memang dibutuhkan yang tidak mudah untuk usianya. Itu harus bagaimana caranya dia harus menguasai itu. Nah, akhirnya minta dibeliin maaf gitu ya, handphone, oke. Tapi dikuasai gitu, Bu, dikuasai. Saya bilang, oh bagus lah Pak. Artinya saya pun kalau bicara itu juga tentang teknologi juga, kalau misalnya orang tua yang memang tidak melek teknologi kan agak bisa saya kamuflase, tapi ini enggak pada akhirnya. Jadi artinya tergantung daripada individunya itu sendiri mau berubah ataukah tidak, dan mau melek teknologi ataukah tidak. Menurut saya ya Ibu ya. Dan mungkin juga
kita sebagai dosen juga kalau kita tidak mau ada yang namanya mengikuti perubahan zaman, itu juga pasti akan ketinggalan. Kita tidak bisa mengaksesikan komputer, kita tidak bisa melakukan penelitian misalnya, hanya tergantung pada handphone yang kecil saja, hanya tergantung pada SMS saja, itu juga akan menjadi ketinggalan. Kita tidak bisa melihat yang namanya informasi-informasi yang memang harus kita melek di dalam laptop misalnya, itu juga bisa tidak akan terjadi. Menurut saya itu tergantung daripada individunya mau berubah ataukah tidak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan saran. Terima kasih. Baik, Ibu Dian, itu pemaparan dari Ibu Maya. Jadi balik lagi ke individunya. Mau belajar ya, atau mau begini sajalah saya, kan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Maya atas responnya. Selanjutnya boleh pada narasumber yang lain. Ibu Emi. Ya, baik. Terima kasih Bu Tamama. Saya akan menanggapi dari pertanyaan Ibu Dian Fitri. Terima kasih Bu Dian, pertanyaan yang luar biasa. Jadi nanti sebelumnya mohon maaf jika nanti jawaban saya tidak sesuai dengan yang Ibu inginkan. Kalau menurut saya mengenai gap antar generasi ini, seperti yang saya alami di sekolah, fenomena yang sedang terjadi saat ini adalah banyak sekali guru yang dalam hal berbicara masalah teknologi digital ini pada dasarnya banyak yang kalah dengan siswanya, seperti itu. Sehingga kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berubah seperti apa yang dikatakan Ibu Maya tadi, maka hal itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah mulai ada sedikit kalah atau di bawah dengan kemampuan siswa dalam hal digital, akhirnya apa yang akan dilakukan oleh guru itu yang pertama marah-marah. Nah, seperti itu. Nah, agar ini tidak terjadi, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita memang harus mengikuti arus digitalisasi itu dengan cara belajar dan berubah. Itu menurut sayanya itu sih cara yang terbaik kalau menurut saya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya tambahkan, Bu Tamama, Bu Dian Fitri. Baik, terima kasih Bu Emi atas responnya. Jadi sama ya, mau tidak mau kita harus belajar ya, karena di masa depan akan banyak lagi tuntutan yang harus kita hadapi. Jadi kalau cuman puas dengan apa yang hari ini, jangan ya, karena namanya manusia harus belajar sepanjang hayat, karena apa yang kita pelajari itu sesuai dengan zamannya. Baik, kepada narasumber yang lain boleh Ibu Amalia Irfani. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Tamama Rofiko. Baik, Bu Dian Fitri, ini perspektif saya, Bu, ya, tentang gap digital untuk zaman now gitu. Karena yang namanya melek media ini kan adalah kesenangan ya, kebutuhan. Identitas kesenangan, kebutuhan, kebahagiaan, dan akhirnya dia akan menjadi identitas diri kan, identitas diri yang mungkin akan membedakan antara dia dan orang lain. Nah, kalau kita tidak memilih itu tadi, berarti kita tidak senang kan, berarti kita tidak akan memperoleh identitas tadi. Mungkin dia tidak dikenal orang gitu ya. Karena zaman now ternyata bukan saja artis harus jadi terkenal melalui, misalnya dia menjadi penyanyi misalnya kan, atau misalnya dia harus jadi bintang sinetron gitu, karena banyak youtuber yang terkenal dan menghasilkan uangnya masya Allah luar biasa gitu ya, setiap bulan masuk rewardnya di rekening, itu kan karena dia mencoba untuk memperkenalkan, menjadikan sesuatu yang akhirnya menjadi identitas dia dan akan diikuti oleh orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya itu adalah kesenangan kemudian kebutuhan. Nah, saya setuju dengan pendapat dari Bu Maya, Bu Emi tadi ya, karena memang sekarang kita sudah apapun pakai media, pakai digital kan. Kita mahasiswa zaman now pakai Mendeley, nggak pakai Mendeley nggak bisa, ya kan? Otomatis kita harus menguasai media gitu. Kita harus paham bagaimana menggunakan Mendeley, ada Turnitinnya juga gitu ya. Nah, otomatis mau tak mau, suka tak suka, kalau bahasa orang Melayu Pontianak, suka tak suka, ya kita harus mau gitu. Kalau tidak kita akan ketinggalan.
kemudian tidak bisa mengikuti sistem karena dalam proses perkuliahan itu kan ada sistem yang harus kita ikuti, yang harus kita penuhi karena itu wajib diberlakukan seluruhnya gitu. Karena sekarang bukan lagi buku kan, kita sudah diminta untuk 80% atau 70% jurnal. Selebihnya boleh dari buku. Nah, gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf Bu Dian kalau ada yang kurang ya. Baik, terima kasih Bu Amalia atas responnya ya. Jadi selain kita harus melek digital untuk mempertahankan eksistensi, ini juga karena menimbulkan sebuah kesenangan ya Bu ya. Nah, kesenangan itu nanti kalau memang bisa menginspirasi banyak orang, nah itu bisa menghasilkan income. Ya. Oke. Untuk Miss Septa, apakah masih bergabung dan boleh untuk memberikan sarannya? Baik, Bu Tama, terima kasih dari tadi pertanyaan Ibu Dian. Mungkin saya sedikit mengulas saja ya Bu, sebelum ke inti dari tadi apa atau bagaimana gap ya terhadap kecerdasan digital tadi. Nah, kita ketahui bersama bahwa memang kemajuan inovasi digital itu kan pada saat ini dengan adanya akses internet, namun memang masih belum diiringi dengan kualitas sumber daya manusianya, di mana tentu saja kesenjangan usia pengguna digital itu pada saat ini hampir di semua lini gitu. Kalau tadi mungkin Bu Maya dan Ibu Wilania berbicara tentang usia rentang waktunya 30 tahun ke atas gitu ya. Bahkan sekarang ini kita lihat, kita alami sendiri, bahkan anak-anak yang baru lahir bahkan ya gitu, mereka sudah diperkenalkan gitu dengan digital. Contohnya misalnya mungkin secara tidak langsung mereka supaya mau makan kita harus lihat misalnya orang tua gitu ya memperlihatkan tontonan YouTube. Nah, itu kan sebenarnya didikan pembelajaran secara tidak langsung bahwa sudah memberikan pengetahuan awal ataupun memberikan tentang kebiasaan penggunaan digital tersebut. Nah, hal ini tentu saja terjadi karena orang tua lahir ketika media sosial masih belum booming, sedangkan anak-anak sudah mengenal media digital sejak mereka lahir. Artinya ada kesenjangan itu. Lantas apa solusinya? Tentu saja kalau dikaji dari digital quotient atau kecerdasan digital, maka solusinya adalah tentu bagaimana menghimpun kemampuan secara emosional kecerdasan dalam penggunaan digital tersebut. Nah, di mana kecerdasan digital itu bukan suatu kemampuan yang tentunya dapat dibangun dalam 1 atau 2 hari, tapi mungkin butuh untuk ditanam sejak dini, bahkan sedini mungkin, bagaimana anak-anak mengakses perangkat atau dunia digital itu secara smart, secara tepat dalam penggunaannya gitu. Nah, mau tidak mau, bahkan hampir di semua sekolah, bahkan SD gitu ya, anak usia SD, bahkan di bawah dari itu juga sudah diperkenalkan gitu dengan dunia digital. Namun bagaimanakah agar penggunaan tersebut secara tepat guna agar lebih sesuai dengan usianya tersebut. Nah, maka mungkin ke depannya kita mengharapkan ada program secara khusus yang diterapkan dari masing-masing pengguna digital, dari masing-masing yang menerapkan digital tersebut secara efektif agar bisa masuk ke semua jenjang dalam pengenalan kecerdasan digital. Nah, terkait dengan pertanyaan kemudian bagaimana mengatasi gap antar generasi. Nah, jika kita berangkat dari grand theory, karena ini tadi mungkin berbasis pertanyaannya terkait dengan disertasi ya Bu Dian. Jadi ketika kita berangkat dari grand theory resources based theory, maka perlu ditingkatkan social behavior atau perilaku sosial agar competitive advantage atau keunggulan bersaing antar generasi dapat terorganisir. Nah, mungkin nanti sebenarnya kalau mengkaji ini gitu ya, apalagi terkait dengan gap,
biasanya kan ini juga adalah terkait dengan pembahasan untuk mengulas dan mengulik disertasi, maka sebenarnya pembahasannya panjang, mungkin tidak cukup waktunya kita bicarakan di sini. Nanti lain waktu kita bisa sharing ya Bu dengan Ibu Dian, yang mungkin Ibu Dian ini lebih senior Bu Maya dari kita. Sepertinya beliau yang duluan dokter nih Bu. Kami yang banyak belajar dari Bu Dian. Begitu. Ya apapun itu kita sama-sama masih belajar. Saya terutama Bu, mungkin sebenarnya lebih banyak ilmu ataupun pengetahuan, pengalaman lagi dari Bu Dian yang mungkin kita sama-sama nanti bisa sharing. Nah itu saja Ibu Dian, Ibu Tamama yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertanyaan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti sama Miss Septa ada sesi sendiri ya Bu Dian ya. Karena ini pembahasannya agak lebih mendalam karena untuk disertasi begitu ya Miss Septa ya. Boleh, Jadi Bu. nanti boleh Baik. ada di situ sendiri, dan tapi sangat luar biasa sekali. Jadi betul-betul fenomena hari ini adalah digitalisasi itu tidak hanya usia kita, tapi dari bayi pun yang lahir ya itu sudah melek. Anak saya aja udah bisa main game ya. Saya bingung ini gamenya kok bisa kalian mainkan gitu, padahal masih usia sekian gitu. Nah itulah yang terjadi hari ini. Baik, Miss Sarmini, ini sudah jam 11.01. Bagaimana? Lewat 1 menit ya. Iya. Pertanyaannya kita cukupkan ya, karena Boleh. udah di penghujung waktu. Mungkin Baik, diingatkan gimana? untuk apa namanya aksennya ya Miss. Oke, baik. Jadi untuk peserta yang belum mengisi link absensi ada di kolom chat ya, silakan diklik untuk link absensinya, nanti akan dikirim sertifikatnya. Baik, setelah sesi diskusi yang kita tadi dengarkan sama-sama ya, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin bahwa hari ini kegiatan webinar kita tentang urgensi literasi digital dalam perspektif umum diberikan Allah kelancaran. Semoga ilmu yang bisa kita peroleh hari ini diridhoi Allah dan bisa menjadi amal jariah nantinya. Dan untuk mahasiswa, harapan saya kegiatan webinar GPW seperti ini sering-seringlah diikuti ya. Selain memacu ilmu pengetahuan secara kognitif, juga memicu semangat. Karena kenapa? Ibu-ibunya pada semangat semua ya. Ibu-ibunya pada hebat-hebat semua. Jadi kalau kita masih usia muda ini melihat orang yang lebih tua semangat, bisa termotivasi dan menginspirasi kita ya. Jadi jangan pernah bosan untuk memanfaatkan kegiatan webinar seperti ini, apalagi ini juga dalam rangka literasi digital ya dari berbagai daerah. Ini pun saya juga sangat semangat sekali karena ada dari Pontianak Bu Amalia gitu kan, ada Bojonegoro Bu Emi gitu ya, dan kami di Batam. Ini kan satu Indonesia kita kumpul di satu ruang Zoom meeting. Baik, terima kasih banyak atas kesediaan narasumber hari ini yang memberikan materi, semoga jadi amal jariah. Terima kasih kepada Ketua GPW kita yang mewadahi kegiatan ini, semoga menjadi amal jariah juga. Dan ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya sampai vol 9 ya, tapi akan melahirkan generasi-generasi penerus selanjutnya. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dari awal ya, dan jujur saja banyak sekali saya belajar di sini. Akhirnya terbuka pikiran saya dan semangat mengikuti jejak-jejak para ibu-ibu hebat di sini. Demikian saya akhiri. Open cam, Miss. Oh baik, silakan untuk peserta kita akan dokumentasi. Jadi mohon kameranya dibuka dulu ya. Oke. Masih banyak yang belum mau buka kamera, silakan dibuka dulu kameranya. Kita akan dokumentasikan kegiatan ini. Baik, Miss Sarmini ya yang memfoto. Iya, baik. Ya. 1, 2, 3. Terbaik. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. Slide 2. Oke, siap-siap slide 2. Silakan open kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Miss. Oke, terima kasih banyak atas peserta hari ini yang sudah hadir,
yang sudah antusias dari awal hingga akhir. Semoga apa yang didapat menjadi keberkahan untuk kita di masa depan. Terima kasih banyak. Saya akhiri berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Sarmini, diingatkan Bu Eni. kembali. semua, semoga sama Sama-sama, Pak sehat. Arya. Ibu-ibu Septa, jangan Bu lupa Dian. untuk minggu depan ya. Terima kasih. Hari Sabtu. Untuk hadir kembali di minggu depan hari Sabtu tanggal 19 tanggal 18 ya, Miss? Nah, Siap, tanggal siap. 18. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya, untuk udah. narasumber semuanya, moderator, peserta. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi izin, Lip. wabarakatuh.